Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Andrina, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Komunikasi Angkatan 2014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya temukan yang berjudul Hubungan Tayangan Konser dengan Behavioral Effects Halayak, yaitu studi kuantitatif korelasional mengenai tayangan konser Solidaritas Jaga Indonesia dengan Behavioral Effects Halayak untuk berdonasi. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pada pandemi COVID-19 ini banyak sekali membawa perubahan pada aspek kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri, PSBB adalah salah satu upaya kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu mereka di rumah. Untuk itu, televisi sebagai media massa memiliki peran dalam mewujudkan solidaritas sosial dan partisipasi publik dalam menanggulanginya. Konser Solidaritas Jaga Indonesia sendiri adalah sebuah konser musik sebagai bentuk kampanye sosial untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menanggulangi COVID-19. Melalui konser musik ini, komunitas Bersama Jaga Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk sama-sama disiplin menjaga Indonesia juga berpartisipasi untuk berdonasi melalui konser musik ini. Rumusan masalah di penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara tayangan konser Solidaritas Jaga Indonesia dengan Behavioral Effects Halayak untuk berdonasi. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara materi tayangan, intensitas tayangan, dan metode penyajian tayangan dengan Behavioral Effects Halayak untuk berdonasi. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Untuk teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah teori stimulus organism response dari Karl Ivar Hofland. Teori ini berasal dari teori psikologi yang pada akhirnya menjadi teori ilmu komunikasi karena pada dasarnya objeknya sama, yaitu adalah manusia. Lalu ada juga teori yang mendukung penelitian ini adalah teori perbedaan individu, di mana asumsi dasarnya bahwa dengan kondisi psikologis setiap pribadi yang berbeda, maka efek yang diterima dan dihasilkan pun akan beragam, bukan seragam. Kemudian untuk variabel X dan variabel Y-nya, untuk variabel X-nya di sini adalah tayangan konser dan variabel Y-nya adalah behavioral effects halayak. Dari variabel X ini ditemukan 3 aspek, yaitu materi tayangan, intensitas tayangan, dan metode penyajian. Ini saya kutip dari pendapat Darwanto. Untuk variabel Y-nya, mengenai behavioral effects halayak, terdapat 3 aspek, yaitu kognitif, afeksi, dan aspek konasi. Untuk variabel Y ini saya kutip dari pendapat Effendi. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Jadi, penelitian ini berbentuk numerik atau angka dengan pengamatan sistematis untuk menarik kesimpulan berdasarkan isi dan keabsahan. Pendekatan korelasional bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variasi pada satu faktor berkaitan dengan variasi pada faktor yang lain. Untuk populasi dan sampel, di sini populasinya adalah para penonton konser Solidaritas Jaga Indonesia yang juga mengikuti akun Instagram konser_jaga_id, yaitu sebanyak 805 orang. Dengan penentuan jumlah sampel dihitung dengan rumus Lovin dengan teknik simple random sampling, sehingga ditemukan sebanyak 89 responden dalam penelitian ini. Untuk hasil penelitiannya, secara garis besar, untuk variabel X dan Y ditemukan bahwa H0 ini ditolak dan H1 diterima dengan nilai signifikansi 0,00. Maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan di antara tayangan acara dengan behavioral effects. Lalu untuk nilai koefisien korelasinya ditemukan sebesar 0,663 sehingga dapat dikatakan bahwa kedua variabel ini berada pada tingkat hubungan yang kuat. Selanjutnya untuk variabel X1 dengan Y, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa materi tayangan acara dengan behavioral effects halayak untuk berdonasi ini memiliki hubungan. Lalu nilai koefisien korelasi yang ditemukan adalah sebesar 0,460 yang berada pada tingkat hubungan yang sedang.
Untuk variabel X2 dan Y, yaitu intensitas tayangan acara dengan behavioral effects, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan di antara intensitas dengan behavioral effects halayak untuk berdonasi. Untuk nilai koefisien korelasinya ditemukan sebesar 0,582, yang mana berada pada tingkat hubungan yang sedang. Yang terakhir adalah variabel X3 dan Y, yaitu metode penyajian tayangan acara dengan behavioral effects. Nilai signifikansi yang ditemukan juga sebesar 0,00, maka disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi terdapat hubungan di antara metode penyajian tayangan acara dengan behavioral effects. Untuk nilai koefisien korelasinya ditemukan sebesar 0,569 yang berada pada tingkat hubungan yang sedang. Kesimpulannya, terdapat hubungan antara materi tayangan acara, intensitas tayangan acara, dan metode penyajian acara dengan behavioral effects halayak untuk berdonasi dengan tingkat hubungan yang sedang. Jadi ketiga aspek ini memiliki tingkat hubungan yang sedang. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk para peneliti-peneliti selanjutnya dan menjadi pedoman untuk mengembangkan teori-teori yang sudah ada dan penelitian serupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.